Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu khairat wal barakat wa bi karamihi tuqbalul ataya wal qurbat wa bi lutfihi tustarul ujub was zallat. فنحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا يدوم ما دام الليل والنهار ونشكره شكرا مزيدا لا ينقطع بانقطاع النور والظلام. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أعزه بدينه وأمده بجنده وأيده بنصره. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله جل وعز في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أقيس المؤمنين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقيس المؤمنين أكثرهم للموت ذكرا وأشدهم استعدادا له. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, Bapak Ibu jamaah majelis haul rahimakumullah, khusus yang sama-sama kita hormati segenap asatidzah alif nama tokoh dan sesepuh masyarakat. Banyak yang hadir pada haul pagi menjelang siang hari ini. Haul Allah yarhamha Uminda Ibu Hajjah Siti Rahimah wa usuliha wa furuliha wa hawasyiha. Sama-sama kita doakan yang dihaulkan, mudah-mudahan almarhumah wa usuliha wa furuliha wa hawasyiha di alam kuburnya senantiasa mendapatkan cucuran rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jinan, amin ya rabbal alamin. Akhusu bidzikar, orang tua kita Al-Mukarram Ki Al-Haj Nur Ali Hamim ta'ala Allah bi tuli hayati wa nafa'ana Allah bi ulumihi fid dharain. Mukarram Ki Al-Haj Abdurrahman Naim Al-Mukarram Ki Al-Haj Mursid Sa'inan Al-Mukarram Ki Al-Haj Husnan Naim Al-Mukarram Ki Al-Haj Ismail Ishaq Al-Mukarram Ki Al-Haj Nawawi Abdul Ghani Al-Mukarram Ki Al-Haj Ghazali Abdul Ghani Mukarram Ki Al-Haj Muhammad Khalid Mukarram Al-Ustaz Al-Haj Rayani Al-Mukarram Al-Ustaz Al-Haj Hashim Adnan Al-Mukarram Ki Al-Haj Mahbub Marzuki Mukarram Al-Ustaz Al-Haj Ahmad Dahlan Mukarram Al-Ustaz Ki Al-Haj Nurkhali Sulhan. Satidah yang lain mohon maaf, banyak yang hadir saya tidak dapat menyebutkan satu demi satu, namun tidak mengurangi takzim dan hormat saya. Disyukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi menjelang siang hari ini alhamdulillah kita bisa hadir memenuhi undangan sahibul bait haul Allah yarhamha Uminda Ibu Hajjah Siti Rahiyah wa usuliha wa furuliha wa hawasyiha yang sudah berpulang ke rahmatullah. Lagi-lagi saya mengajak, mudah-mudahan kita doakan almarhumah
wa usuliha wa furu'iha wa hawasyiha yang kita haulkan pada pagi menjelang siang hari ini. Di alam kuburnya senantiasa mendapatkan cucuran rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jinan. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi Al-Haj Abdurrahman Naik tidak mengalami Allah yarhamha Uminda Ibu Hajjah Siti Rohaya, apalagi saya. Tapi saya berhusnudzon, meskipun saya tidak mengalami masa hidupnya almarhumah, bahwa almarhumah adalah orang yang baik. Masyaallah muslimin, disebutkan tadi sekian banyak anak cucu cicit keturunannya. Banyak orang-orang yang soleh terlahir dari Uminda Hajjah Siti Rohaya. Saya nggak perlu sebutkan satu demi satu. Cipete ini gudangnya ulama, Cipete ini gudangnya qurra, Cipete ini gudangnya orang-orang ngaji. Itu Pedurengan saja, Pedurengan, Kampung Kebon, itu guru-guru ngajinya dulu belajarnya di Cipete. Kalau masuk ke Cipete ini, kita disuruh ngaji, kita disuruh baca tahlil, kita disuruh baca hadis, kedel kita. Orang Cilandak masuk sekonyong-konyong ke Cipete, baca rawi fasohnya hilang, cuma malu-maluin doang. Ini Cipete gudangnya ulama, gudangnya kiai. Maka sekali lagi saya berhusnudzon bahwa almarhumah yang dihaulkan ini adalah orang yang baik, karena keturunannya juga adalah orang-orang yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal baladu thayyib yakhruju nabatu bi idzni rabbih walladzi khabutha la yakhruju illa nakidan. Tanah yang baik, tanamannya akan tumbuh dengan subur. Tapi tanah yang tidak baik, tanaman-tanamannya yang tumbuh akan merana. Maka saya dari sini berkesimpulan bahwa almarhumah adalah dulu tanah yang subur, tanah yang baik. Dari tanah yang subur, tanah yang baik muncul generasi-generasi ulama, generasi-generasi Qur'ani, orang-orang baik di lingkungan Cipete. Sekali lagi, mudah-mudahan ini menjadi pemberat amal almarhumah wa usuliha wa furu'iha dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jenazah ini diusahakan, tidak datang sekonyong-konyong begitu saja. Kalau saya mendengar cerita-cerita dari orang-orang tua kita, dari warga setempat dulu, ketika suasana Cipete itu kalau malam masih gelap, Uminda Ibu Hajjah Siti Rohaya itu duduk di majelis ilmu ngajarin anak-anak Cipete dan sekitarnya itu belajar Al-Quran. Sekarang kelihatan buahnya. Maka almarhumah insya Allah terus di dalam kuburnya akan mendapatkan cucuran rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, karena sudah menanamkan jariyah thayyibah buat anak keturunan beliau dan keluarga besarnya. Masyaallah muslimin. Berbicara tentang ini di bulan Dzulhijjah, saya jadi teringat sosok manusia agung Ibrahim alaihi salam dan orang-orang yang membersamai Ibrahim alaihi salam, terutama istrinya Siti Hajar dan anaknya Ismail alaihi salam. Yang Allah menyuruh kita, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disuruh untuk menjadikan Ibrahim dan orang-orang yang membersamai Ibrahim untuk menjadikan Ibrahim dan orang-orang yang membersamainya sebagai suri tauladan baik dalam menjalani hidup dan kehidupan. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sudah ada bagi kalian semuanya suri tauladan yang baik dalam diri Ibrahim dan orang-orang yang membersamai Ibrahim, terutama Ismail dan istrinya Siti Hajar. Masyaallah muslim, ayo kita belajar
Bagaimana Ibrahim alaihissalam sukses menghantarkan anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh, Ismail dan Ishak. Dari Ishak nanti nabi-nabi Bani Israel muncul dari keturunan Ibrahim alaihissalam, dari jalur Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Shu'aib sampai nabi-nabi Isa alaihissalam. Itu keturunan pongkolnya adalah Ibrahim alaihissalam. Kemudian dari Ismail alaihissalam memang tidak ada keturunan nabi dan rasul, kecuali nanti ditutup oleh Khatimul Anbiya wa Rusul, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana Ibrahim alaihissalam sukses mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh. Masyaallah, muslimin, ini tergambar jelas dari doanya Ibrahim alaihissalam. Dari sekian banyak doa Nabi Ibrahim alaihissalam, di antaranya di dalam surat As-Saffat yang akhir-akhir ini sering kita baca, wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Doanya adalah Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin. Ya Allah, karuniai saya anak yang soleh. Doanya dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayo, jangan pernah berhenti untuk terus mendoakan anak-anak kita agar kelak menjadi anak-anak yang soleh. Paling tidak dubura kulli sholatin fardiyah. Jangan pernah muncul dari mulut kita ini sumpah serapah terhadap anak-anak kita. Saya jadi teringat kisahnya Abdurrahman As-Sudais. Nanti silakan antum searching di YouTube, banyak kisah-kisah tentang Abdurrahman As-Sudais, Imam Masjidil Haram. Bahkan dia diangkat menjadi Imamul Haramain, imam atau kepala imam di Masjidil Haram dan di Masjidil Nabawi. Kecilnya dulu dia tumbuh seperti layaknya anak-anak tumbuh. Kalau dibilang nakal sih ya biasalah anak-anak. Suatu hari keluarganya itu akan kedatangan tamu. Ibunya masak masakan yang istimewa. Setelah masakan menjadi dihidangkan di atas meja makan, dan tamu sesaat lagi akan datang. Subhanallah, Abdurrahman As-Sudais kecil sambil memanggil-manggil ibunya. Kalau di Dual Arab itu kan tanahnya itu padang pasir, menggenggam pasir, sambil mengatakan ummi, ummi, ummi. Makanan yang sudah ada di atas meja itu, yang sesaat lagi tamunya itu akan datang, ditebal oleh debu-debu padang pasir oleh anaknya Abdurrahman As-Sudais. Keluar dari mulut umminya Sudais kecil tadi. Dia marah mungkin sama anaknya, emosinya naik. Tapi dia bilang, izhab anta ilal haram, satakunu imaman fil haram. Pergi kamu ke Masjidil Haram, kamu akan menjadi imam di Masjidil Haram. Subhanallah, bukan sumpah serapah yang muncul dari mulut ibunya, tapi doa. Dan doa itu saat ini sudah terbukti. Imam Abdurrahman As-Sudais menjadi imam di Masjidil Haram. Hati-hati dalam mengucapkan kata-kata buat anak kita sebandel apapun. Kalau yang keluar dari mulut kita yang baik-baik, insya Allah anak-anak kita akan tumbuh dengan baik. Apalagi lihat surat Ibrahim ayat 37 sampai 41. Itu doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Diceritakan oleh Allah, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarat la'allahum yashkurun, sampai nanti Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Dari doa yang keluar dari mulut Ibrahim alaihissalam yang diabadikan oleh Allah di dalam surat Ibrahim, tergambar jelas bagaimana Ibrahim mendidik anak-anaknya untuk tumbuh menjadi anak yang soleh. Di antaranya Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Tempatkan anak-anak kita 'inda baitikal muharram, di tempat-tempat yang baik. Carikan lingkungan yang baik, masjid, jami atau ghairi jami, atau paling tidak sekolah yang baik. Bisa hindari untuk menempatkan anak-anak kita berumah itu dekat dengan pasar.
Saya ini alumni sebuah pesantren dulu di Jawa Timur, Darussalam. Setiap kali masa-masa pendaftaran siswa itu ada tes psikologi menghadapi Ismail Ishak. Salah satu pertanyaannya itu bunyinya, lingkungan antum ini masjid, musola, sekolah atau pasar? Kalau dijawab katanya lingkungan saya masjid, musola atau sekolah, aman. Tapi kalau si anak calon pelajar itu menjawab lingkungan saya adalah pasar, biasanya dibantah. Apa tandanya? Kenapa? Karena kata Sayyidina Ali, as-suqu uqr syayatin, pasar itu salamnya setan. Ya, kalau bisa orang-orang Arab selalu mengatakan al-jar qabla dar. Pilih-pilih dulu memilih tetangga sebelum kamu memilih tempat tinggal. Usahakan untuk tidak tinggal atau berubah di dekat dengan pasar. Anil mali la tas'al wasal an qarinihi fa innal qarina bil muqarin yaqdar. Karena su'ul khuluqi yu'di, akhlak yang buruk itu nular. Kalau kita salah menempatkan anak-anak kita di tempat yang buruk, apalagi di era seperti ini sekarang, kita khawatir kalau anak-anak kita itu tumbuh tidak menjadi anak-anak yang baik. Ayo pilihkan lingkungan yang baik. Yang kedua, rabbana liyuqimus shalah, ajari anak-anak kita semuanya untuk mendirikan sholat. Kenapa? Karena sholat itu adalah tolok ukur baik buruknya seseorang di dunia, baik buruknya seseorang nanti di akhirat. Di dunia kata Rasulullah, ra'aita rajul ya'tadul masjid fasyadu lahu bil iman. Kalau Anda menyaksikan orang bolak-balik ke masjid zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, dia datang memenuhi panggilan sholat, saksikan kata Rasulullah, itu orang yang sempurna keimanan. Dan nanti di hari kiamat pun begitu. Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah as-shalah. Yang pertama dihisab dari seorang hamba di hari kiamat salatnya. Kalau salat benar, in sholahat sholaha sa'ir amal wa in fasadat fasadat sa'ir. Ayo ajari anak-anak kita. Rasul bilang, muru awladakum bis sholati wa hum abna'u sab'in wa daribuhum wa hum abna'u asy'ari. Suruh anak-anak kalian semua untuk sholat ketika dia berumur 7 tahun, dan pukul dengan pukulan yang dalam mubarakahim yang tidak melukai ketika dia berumur 10 tahun. Ditolak pukul. Ayo ajari anak-anak kita sholat. Yang ketiga, warzuqhum minas thamarat. Kalau dikaitkan dengan ayat sebelumnya, Rabbana innaskantum min dhurriyyatin biwadin ghairi dhi zar'in inda baitika al-muharram. Warzuqhum minas thamarat, beri anak keturunan kami rezeki yang baik-baik berupa buah-buahan. Padahal Ibrahim menempatkan di lembah yang halus, yang tidak ada pepohonan, yang tidak ada sumber air. Tapi Ibrahim doanya warzuqhum minas thamarat. Kata para ulama, didik anak-anak kalian, ubah tuh lembah yang tandus menjadi lembah yang produktif. Jangan pernah sekali-kali memanjakan anak kita dengan materi. Mohon maaf ya, banyak orang Betawi kadang-kadang kalau yang ada dikit anaknya itu dimanja dengan materi. Disekolahin sampai kuliah, udah lulus kuliah, kawin, dikawinin, udah kawin belum punya rumah, dibikinin rumah, udah punya rumah belum juga bisa dibikinin kontrakan, belum cukup juga bapaknya malah yang dikit surat tanahnya. Ya Allah, kadang-kadang saya respect sama orang-orang di luar Betawi. Anaknya begitu menikah sudah lepas. Di mobil baru pulang tuh. Ya, tadi turun. Jangan pernah memanjakan anak-anak kita dengan materi. Belum lama ini kan ada sebuah tontonan seorang anak itu dimanjakan oleh orang tuanya dengan materi. Tahu kita semua, orang tuanya memang posisinya bagus. Kesonok kemari pakai moge, gonta-ganti mobil sampai Rubicon katanya. Ujung-ujungnya karena ulah anaknya orang tuanya sekarang berada di balik jeruji besi. Subhanallah. Karena mungkin orang tuanya memanjakan dengan materi. Ibrahim itu kaya raya di dalam hukum Mishkatul Anwar. Dia adalah peternak yang sukses. Hewan ternaknya 12.000 ekor.
kambing, sapi, dan unta. Tapi lagi-lagi Ibrahim tidak pernah memanjakan anaknya dengan materi. Ditempatkan di lembah yang tandus, didoakan warzuqhum minas samar. Ubah tuh lembah yang tandus menjadi lembah yang produktif. Apalagi yang diajarkan Ibrahim. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wa la fis sama'. Diajari anak-anaknya itu agar senantiasa membersamai Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah itu menyaksikan apapun yang kita lihat. Tidak ada sedikit pun yang luput di atas muka bumi dari penglihatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesekali boleh coba anak-anak kita taruh duit di atas meja. Kalau tuh duit lain tanpa bekas dan tidak ada pengakuan dari si anak, jangan-jangan kita belum berhasil mendidik anak-anak kita untuk membersamai Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasa kalau pagi mungkin kita kasih dia uang jajan, taruh uang jajan itu di atas meja, kitanya keluar. Kalau itu duit raih begitu saja tanpa anak itu ngadu sama orang tuanya. Nah, ya saya tadi mau sekolah belum ada duit jajan, saya lihat di atas meja ada duit, saya ambil separuh. Itu anak baik. Tapi kalau duit itu raih begitu saja, hilang begitu saja, kita tanya, lu lihat duit nggak tadi di atas meja? Enggak. Belum berhasil kita mendidik anak-anak kita. Itu didikan Ibrahim. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wa la fis sama'. Dan terakhir Ibrahim mengajarkan anaknya, Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Seperti yang dicontohkan oleh keluarga besar Allah yarhamha Ibu Hajjah Siti Rohayah. Jangan pernah kikir untuk mendoakan orang-orang yang pernah berjasa dengan kita, terutama orang tua kita. Rabbana ighfirli wa liwalidayya, orang tua kita. Bahkan bukan cuma orang tua di ayat ini, walil mu'minin, orang-orang mukmin, mungkin guru-guru kita, orang-orang yang pernah berjasa buat kita semua. Jangan pernah kikir untuk melakukan kebaikan kepada mereka. Paling tidak dubura kulli sholatin fardiyah, selepas sholat fardu. Kita sebutkan kata ini walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Terakhir, kalau pengen punya anak yang soleh, hati-hati dalam memasukkan sesuatu ke dalam mulut dan perut anak-anak kita. Hati-hati. Saya mau tutup dengan sebuah kisah yang menarik. Antum mungkin hampir semuanya pernah mendengar nama Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Orang kalau belajar tasawuf belum baca Ihya Ulumuddin seakan belum belajar tasawuf. Tergambar jelas dari buku Ihya Ulumuddin betapa luasnya pengetahuan Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Tapi tahukah Anda bahwa Imam Al-Ghazali ketika usia dini, kalau mungkin sekarang ibtidaiyah atau MI, ternyata Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali dibandingkan dengan teman-teman sejawatnya dia tertinggal, dia bodoh. Sampai suatu hari gurunya itu bilang, pulang kamu, tanyakan orang tua kamu, kenapa kamu menjadi anak yang terbelakang dibandingkan anak-anak yang seusia kamu. Pulang. Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali kecil. Sampai di rumahnya ayahnya sudah tidak ada, sudah wafat. Nanya sama ibu, saya disuruh pulang, suruh nanya, kenapa saya menjadi anak yang terbelakang dibandingkan dengan teman-teman sejawat saya. Lebih jauh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali nanya sama emak, dosa apa yang pernah ibunda lakukan sampai berdampak negatif terhadap kecerdasan kesolehan saya. Subhanallah. Kata ibunda, pikirin lama-lama. Kalau orang baik untuk mencari aibnya susah. Ada pepatah Arab itu mengatakan kafa bil mar'i nubulan an tu'adda ma'ayibu. Seseorang itu dikatakan cukup mulia kalau dia masih mampu menghitung aib-aibnya. Kalau kita udah gak mampu menghitung aib-aibnya, dosa lu apa udah banyak banget kan? Itu bukan orang baik. Orang baik dia masih mampu menghitung aib-aibnya. Dipikirin banget.
Apa dosa yang pernah saya lakukan, kata ibundanya, sampai berdampak negatif terhadap kecerdasan anak saya, Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Dia pikirin, lalu dia teringat, jangan-jangan ini, katanya, lama hamal tu bikayal Ghazali. Ketika ketika engkau berada di dalam perut, aku hamil engkau, wahai Al-Imam Al-Ghazali. Marul tu ana bisu, saya ngelewatin pasar. Wasamamtu ana raihatat ta'am. Dia ngeliatin pasar, dia mencium aroma makanan. Lagi hamil mencium aroma makanan, maka syahiyatul akal, nafsu makannya muncul. Kata orang, katanya kalau orang hamil ingin sesuatu, kalau nggak kesampaian anaknya hilang. Ya mungkin juga dari dulu juga udah ada kan. Samamtu ana raihatat ta'am, saya mencium aroma makanan, nafsu makannya muncul. Wala mala li fil jaib, dia nggak punya spesial pun di kantongnya. Subhanallah, apa yang dilakukan oleh ibundanya Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali? Dia dekati itu tukang makanan, penjual makanan tadi didekati. Begitu penjualnya itu lengah, apa yang dilakukan? Ada khala isbi'ahu fit ta'am, dia celupkan jari telunjuknya ke dalam makanan tadi. Diangkat lagi, udah cuma begitu doang. Begitu penjual makanannya itu tadi lengah, jari yang sudah dicelupkan di dalam makanan tadi dia isap. Cuma itu, jangan-jangan ini, kata ibundanya, yang menyebabkan engkau terbelakang dibandingkan teman-teman sejawat. Lalu apa yang dilakukan oleh ibundanya Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali? Saat itu juga dia pergi ke pasar. Dia ubah-ubah ke pasar, dia cari tuh tukang makanan. Ketemu dia minta maaf sama tuh tukang makanan. Subhanallah, Allah yaftah lil Ghazali, Allah bukakan pintu kecerdasan setelah peristiwa tersebut. Jangankan yang diajarkan oleh gurunya ditangkap oleh Al-Imam Al-Ghazali, bahkan yang tidak diajarkan oleh ibundanya pun, oleh gurunya pun ditangkap dengan baik oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Maka menjelmalah Imam Ghazali kecil itu menjadi seorang ulama besar yang salah satu kalangan yang sangat-sangat monumental pada Ihya Ulumuddin. Kalau pengen anak-anak kita itu menjadi cerdas, soleh, hati-hati dalam memasukkan sesuatu ke dalam mulut dan perut anak-anak kita. Antum kan masih ingat ceritanya seorang sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ketika dia minta sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ud'uli an yakuna mustajabat dakwah. Doain saya, katanya, supaya saya menjadi orang yang mustajabat dakwah. Nanti sahabat yang satu ini Sa'ad bin Abi Waqqas kalau tidak ya Rasul, doanya itu menjadi kenyataan. Orang semuanya takut kalau Sa'ad bin Abi Waqqas sudah angkat tangan. Kata Rasul, apa nasihatnya buat Sa'ad bin Abi Waqqas? Atimat anak takun anta mustajabat dakwah. Perbaiki makanan yang akan engkau masukkan ke dalam mulut dan perutnya, engkau akan menjadi orang yang mustajabat dakwah. Ketika ditanya sama sahabat-sahabat, apa rahasianya? Saya, katanya, jangankan menolak yang haram, yang halal sekalipun yang akan saya masukkan ke dalam mulut saya selalu bertanyakan, Allah, engkau ridho enggak nih dengan apa yang akan saya masukkan ke dalam mulut dan perut saya? Sampai sedemikian lupa sahabat Rasul Sa'ad bin Abi Waqqas, pantas doanya itu ijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyaallah muslimin, saya boleh cerita lagi. Ini buat kita semuanya. Kalau ada acara-acara seperti ini, umat terlihat semua ada taksi juga, kita nggak tahu apa yang akan terjadi di desa. Ayo berbekal, sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah. Saya tutup dengan kisah lagi. Suatu hari Allah bertanya kepada malakul maut, malaikat pencabut nyawa. Pertanyaannya itu begini, kata Allah kepada malakul maut, ayuhal malak, alam tabki marwatan hina taqbidu ruha bani Adam. Apa kamu tidak pernah menangis sekalipun ketika engkau mencabut ruh anak manusia? Biasanya kan yang nangis itu karib kerabat yang ditinggal. Kali ini Allah bertanya sama malakul maut, malaikat maut, apa kamu nggak pernah sekalipun menangis ketika engkau mencabut ruh anak manusia? Jawab malakul maut, bakaitu marwatan, wa dhahiktu marwatan, wa fuza'tu ana marwatan. Sekali aku menangis, sekali aku dibuat tertawa, dan sekali aku dibuat ketakutan
ketika aku mencabut roh anak manusia. Saya akan ceritakan satu saja. Ketika Allah lebih jauh bertanya, wa mal ladzi adhakaka? Apa yang membuat engkau tertawa? Kata malakul maut, ya Rabb, lamma amartani biqabdi ruhi rajul. Ketika engkau perintahkan aku untuk mencabut roh seseorang, wajadtuhu yaqulu li sani'il akhdiyah. Aku dapati orang yang mencabut nyawaku itu tengah berdialog dengan tukang sepatu. Kalau dulu orang mau punya sepatu, pergi ke tukang sepatu, kakinya diukur, pengen sepatu yang bagaimana. Lalu dia bilang, dia ngomong apa sama tukang sepatu? Dia ngomong begini, Atqin fi sul'il khidab kai albisahu sa. Buatkan saya sepatu yang paling indah agar saya bisa pakai sepatu itu setahun kemudian. Subhanallah, kata malaikat, dhahiktu wa qabadtu ruhahu wa lam yalbisahu. Kira-kira sepatunya udah dibikin belum? Udah jadi belum? Subhanallah, kata malaikat, aku tertawa, mencabut nyawanya. Sepatunya jangankan jadi dibikinin aja belum. Jangan-jangan hari ini kita hadir di tempat ini dalam acara haul, besok atau lusa, jangan-jangan giliran kita semuanya. Kita zawadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ayo berbekal, sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada hikmahnya. Kita baca Fatihah sekali lagi, kita hadiahkan kepada almarhumah Uminda Ibu Hajjah Siti Al-Hayyah wa usuliha wa fululiha wa hawasyiha yang dihaulkan, dan orang-orang tua kita semuanya, keluarga kita yang sudah berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan almarhumin, almarhumat di alam kuburnya senantiasa mendapatkan cucuran rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jinan, dan kita semuanya anak cucu keturunannya bisa melanjutkan yang baik-baik yang pernah dilakukan oleh orang-orang tua kita semuanya. Ditilkan iya wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.